مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Judul ceramah malam ini adalah larangan keras membaca Al-Quran ketika ceramah berlangsung. Jadi ibu-ibu yang sudah pasang kacamata, buka lagi kacamata ibu, berhenti dulu mengaji. Ada dua amalan yang beda jauh pahalanya. Yang pertama baca Quran, yang kedua tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran pahalanya jauh lebih tinggi. Yang mana itu tadarus Al-Quran? Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Dibaca satu ayat baru dijelaskan maknanya, itu tadarus. Kalau membaca itu yang dibaca dengan target satu hari, dan itu bisa dilakukan di rumah atau selesai witir duduk setengah jam. Tapi kalau tadarus tidak bisa, karena tidak bisa kita panggil ustaz sehingga di rumah untuk ulangi ceramahnya. Jadi berhenti dulu ya. Mengaji itu bagus dengan ceramah bagus, tapi kalau mengaji sambil dengar ceramah tidak bagus. Artinya tersinggung tombak itu yang masih main handphone, gak mengaji saja di sini istirahat. Masa kita WA lagi BC masih lebih bagus kantong yang mengaji daripada main WA. Jadi mengaji saja istirahat, apalagi yang masih sibuk dengan WA-nya. Berhenti dulu ya, istirahat tidak lama ini. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Tidak usah kubur-kubur ikan lele. Apa itu? Jadi alhamdulillah ada tema yang indah di atas. Zakat itu untuk menolong orang kaya. Dasarnya surat At-Taubah ayat 103. Jadi ini bukan yang sampai kita bilang judul jemaah, tidak ada dalilnya. Surat At-Taubah ayat 103. Saya baca pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Berarti orang kaya yang maksudnya mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Orang kaya lagi Pak. Jadi tujuannya zakat membersihkan jiwa, mensucikan jiwa, wa tuzakkihim, dan menumbuhkan, mengembangkan hartanya. Jadi tutahhiru wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim, doakanlah mereka orang-orang yang berzakat.
Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu untuk mereka orang-orang yang berzakat menenangkan dirinya, membahagiakan rumah tangganya, mengembangkan bisnisnya. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar doa-doa. Amin, alim, maha mengetahui niat dan jumlah yang mereka zakatkan. Jadi ayat ini semua tentang orang kaya. Jadi zakat itu untuk orang kaya. Begitu dia bayar zakat, pertama disucikan jiwanya, dihilangkan dari keraguan-raguan, kegelisahan. Yang kedua, hartanya tambah berkembang, tambah berkah. Yang ketiga, dapat doa-doa terbaik. Yang keempat, setelah doa dapat sakinah, sakanul lahum, tenang. Jadi tidak ada sedikit pun urusan orang miskin di zakat. Orang miskin dia tidak ada yang kasih zakat. Kalau rajin sembahyang, bagus di puasanya, lurus di akidahnya, meninggal matinya masuk surga. Tapi orang kaya biar tahajud tiap malam, hitam jidatnya sujud, puasanya tidak kalah, tadarusnya 30 juz, umrah tiap tahun, kalau tidak bayar di zakat matinya masuk neraka. Jadi jangan merasa sudah aman kalau sudah rajin pergi umroh. Kalau sudah puasa Senin Kamis belum bisa masuk surga orang kaya kalau dia tidak berzakat. Maka zakat itu untuk menyelamatkan orang-orang yang berhak, yang wajib bayar zakat. Jadi bapak-bapak, kalau saya lihat muka-mukanya ini muka-muka muzaki semua. Kan muzaki itu orang yang bayar zakat. Kalau yang menerimanya zakat namanya mustahil. Kalau yang tidak mau bayar zakat namanya muzaki. Saya lihat ada muka-muka muzaki ini, muka-muka muzaki. Jadi hitung baik-baik hartanya. Kalau mau selamat, keluarkan zakatnya. Dan zakat itu tidak untuk menghabisi harta. Karena sedikit sekali dari harta yang kena zakat. Rumah yang bapak tinggali, berapapun nilainya rupiah, tidak dikeluarkan zakatnya. Mobil yang bapak kendarai, ibu kendarai, berapapun harganya, berapapun unitnya, tidak kena zakat. Emas yang kita pakai hari-hari, berapapun beratnya, tidak kena zakat. Sawah, empang yang kita punya, berapapun luasnya, tidak bayar zakat. Jadi tidak semua harta dizakati. Yang mana yang dizakati? Satu, tabungan. Kalau bapak punya tabungan sudah 1 tahun dan jumlahnya cukup, baru dibayar zakat. Emas, kalau tabungan, yang mana bilang tabungan, yang dibeli dan kalau ada apa-apa bisa dijual kembali, meskipun bentuknya perhiasan. Tapi kalau dipakai hari-hari tidak bayar zakat. Biar 500 gram, biar 1000 gram, Pak. Kalau kita pakai hari-hari tidak bayar zakat. Ustaz, kalau 1000 gram dipakai hari-hari kayak orang gila gitu kelihatannya. Bukan kayak orang gila, gila memang tongki. Jadi kalau tidak mau dibayar zakat, gila orang. Itulah ada angka 85 gram. Artinya kalau cukup 85 gram, sudah lebih itu dari perhiasan. Pakai, tidak pakai, keluarkan zakatnya. Kalau 500
suram kita pakai hari-hari, kita kali mirahayati. Yang kita doakan mirahayati tegar menghadapi ujian dan sehat. Jadi emas kalau sudah 1 tahun dan 85 gram, perak kalau sudah 1 tahun dan 595 gram, petani kalau sudah panen dan gabahnya 650 kg, keluar 5%. Makanya orang pinggiran 3 kali bayar zakat 1 tahun karena 3 kali panen. Orang sidra 3 kali panen. Orang goa 2 kali panen, 2 kali bayar zakat. Orang tunduk puli 13 kali bayar zakat karena 13 kali panen 1 tahun. Gajinya setiap bulan dan gaji 13. Kita ini petani di kota lupa bayar zakat kalau panen. Orang kampung Pak, setiap sudah panen dia hitung, gampang hitungannya, per 20 karung keluar 1 karung, 5%. Makanya sia-sia orang di kampung. Kasih ketemu orang tunduk puli umur 70 tahun dengan orang dari kampung umur 70 tahun baru kasih lomba lari Pak. Kalah itu orang tunduk puli karena malas dibayar zakat panen. Orang pegawai itu ada zakatnya, namanya zakat profesi penghasilan. Kalau jumlahnya senisab pertanian. Berapa nisabnya pertanian? 520 kg beras atau 650 kg gabah. Jadi kalau gabah 10.000 per kilo berarti 6.500.000. Kalau ada di penghasilan 6.500.000 sebulan, bayar di zakatnya 2,5%. 2,5%. Orang kampung itu tidak pikir-pikir, 20 karung 1 karung. Makanya berkah hidupnya, tenang, tidak gelisah. Karena zakat tadi tujuan utamanya itu 2, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan jiwa, menenangkan hati dan menumbuhkan harta. Jadi kalau bapak-bapak sudah punya mobil, punya motor, rumah mewah, tapi hidupnya kayak susah, selalu was-was. Coba kita jujur Pak, pasti zakatnya tidak rapi keluar. Karena itu zakat bukan untuk orang itu pengurus UPC yang bisa mungkin bisa bayar zakat, selalu dia mengumpulkan zakat. Bukan untuk UPC Pak, bukan untuk kita. Kalau kita sudah keluarkan, kita rasakan sendiri, jiwa semakin tenang, jiwa semakin tenang. Keluarga bahagia, anak-anak taat, istri baik, suami penyayang, tetangga bersahabat. Itu berkahnya zakat. Jadi memang untuk kita. Nah itu zakat Pak. Ibaratnya kita makan ikan, itu tulangnya. Saya beli ikan cakalang, harganya 20.000, yang besarnya tanggung ya, besar sedikit dari bandeng. Saya bayar 20.000, cakalangnya saya ambil. 100% cakalang itu milik saya karena saya sudah bayar. Tapi meskipun milik saya penuh, jangan coba-coba saya makan semuanya. Saya harus buat tulangnya, ekornya, insangnya, saya buat. Tidak boleh saya jangan makan dengan tulangan, sudah lunas multi, makan begitu. Kalau tidak mati setengah mati Pak. Jadi jangan mentang-mentang saya kerja ini setengah mati, bisnisku ini saya urus baru bisa dapat untuk begini. Jangan keluar, makan lagi semua Pak, sama dengan orang yang makan tulang ikan Pak. Nah mungkin pelan-pelan itu harta. Jadi meskipun kita cari dengan keringat sendiri, tetap ada tulang 2,5% yang mesti kita keluarkan. Dan kalau kita sadar ini, berapapun
apapun yang kita dapat. Ustaz belum sampai nisab, ayo kita kaji Quran. Ada 2 tawaran nisab tentang harta. Yang pertama emas, yang kedua perak. Yang pertama dirham, dinar. Jadi dinar dan dirham, emas dan perak. Kenapa ada 2 pilihan? Dan Allah tidak bilang kalau gaji nisabnya emas, tidak. Silahkan memilih. Kalau mau lambat-lambat masuk surga, pakai nisab emas gaji tak. Berapa nisab emas? 85 gram per tahun. Berapa itu 85 gram? Kalau emas 1.450.000 berarti 123.500.000. Kenapa saya hafal? Sudah minggu kalkulator duluan. Jadi kalau ada di waktu 123.500.000 keluar zakatnya itu digaji Pak. Gimana per bulan? 1, 2, 3, 500 bagi 13 kurang lebih 8 jutaan. Jadi gaji 8 juta, bayar zakat 2,5% setiap gajian atau dikumpul sekali setahun. Tapi jumlahnya tetap lebih bagus setiap bulan. Atau pakai nisab perak. Berapa perak? 650 gram. Berapa harganya? Taruhlah 15.000. 15.000 kali 595 gram kurang lebih 9.800.000. 9.800.000 bagi 13. Oh, kalau begitu biar gaji 2 juta. Iya. Makanya kalau mau cepat masuk surga pakai nisab perak, Pak. Sehingga berapapun penghasilannya ada hak orang lain 2,5%. Saya praktekkan itu. Berapapun penghasilan, bukan cuma gaji bulanan. Ada yang kasih 100.000, 2.500 zakatnya. Pilih ceramah, dikasih amplop, berapapun amplopnya 2,5% dikeluarkan. Kan biasanya ustaz kalau pilih ceramah dikasih. Tidak tahu sebentar ini. Ada bercanda ini Pak. Saya keliling ceramah, alhamdulillah tidak pernah pikirkan amplop dan isinya. Karena itu dipikirkan oleh panitia yang memudah. Jadi kita ikutan pikir. Jadi kalau ada ustaz kita panggil ceramah, Pak mau kasih mau apa, dan dia tanya tarifnya, jangan lagi panggil itu bukan ustaz, itu ketua panitia. Tidak boleh dia pikir-pikir begitu, ya. Berdosa ustaz kalau amplop dipikirkan. Tapi lebih berdosa lagi yang mengundang kalau tidak disiapkan ustaz. Kita kembali lagi. Jadi nisab perak jauh lebih aman dan mempercepat kita masuk surga. Intinya sebenarnya itu kalau ada rezeki yang kita dapat, ada hak orang lain. Kenapa mesti dikeluarkan minimal 2,5%? Karena tidak ada itu rezeki datang sendiri ke kita. Tidak ada. Kita kira itu mobil motor yang kita pakai itu karena uang, Pak. Ada jutaan keringat yang habis jatuh baru kita dapat itu motor. Ada berapa ribu pegawai Honda. Ada mungkin yang terbakar tangannya kena mesin. Ada berapa pengangkutan, banyak tenaga terlibat baru sampai itu motor di tangannya. Makan nasi saja Pak, satu suap berapa juta orang terlibat baru sampai itu nasi di rumah. Ada petani di kampung, ada mesin yang bikin mesin pompa air, ada pabrik pupuk, ada pabrik racun, banyak pegawainya, ada penjual, ada pengantar. Jutaan orang terlibat jatuh keringatnya baru sampai itu sesuap nasi di mulutnya. Makanya begitu dapat rezeki, ingatlah mereka, itulah 2,5%. Jadi keluarkan. Bagaimana cara mengeluarkan zakat? Ada 3 model. Ada 3, silakan pilih. Saya sampaikan saja plus minusnya. Yang pertama, langsung kepada orang miskin. Yang kedua, melalui tokoh yang kita kagumi, kita percaya, kiai, pimpinan pondok, tokoh masyarakat. Yang ketiga, melalui amin resmi UPC Jamiul Ihsan.
plus minusnya. Kalau saya serahkan langsung ke orang miskin, saya langsung melihat bahwa zakatku sudah sampai karena saya yang serahkan. Itu plusnya. Minusnya, terancam pahalaku habis sebelum saya meninggal. Karena saya lihat, saya tahu dia aku kasih zakat. Besok lusa tiba-tiba dia bikin jengkel saya, bisa-bisa saya ungkit kembali pemberian. Tiba-tiba saja dia lewat depan rumah dan natap ayamku. Baru saya bilang, oh ya kurang aja gini, ayam yang salah, kenapa kali pinggir jalan? Kau lupa diri ya, siapa yang kasih pusaka setiap tahun? Begitu saya bilang siapa yang kasih pusaka setiap tahun, habis pahala zakat yang sudah membunuh, hilang tanpa bekas. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit kembali dan menyakiti orang yang pernah bekas. Itu negatifnya kalau langsung. Yang kedua lewat toko. Tahu Pak Ustaz, saya punya zakat 100 juta, saya titip kita yang salurkan. Nah, kita siapa tahu mungkin pengajian ada orang miskin apa kita punya salurkan, diterima. Kalau saya proses begitu, Pak Kiai mewakili saya. Plusnya saya tenang karena saya tahu beliau orang jujur. Minusnya karena dia mewakili saya. Kalau tiba-tiba zakatnya hilang, dirampok, dia mau pergi salurkan jatuh, diambil itu perampok harta zakat. Dia telepon saya, Pak Haji, itu zakat yang mau salurkan tidak jadi. Kenapa? Dirampok orang. Saya wajib membayar jumlah yang sama karena zakatku belum tersalur, karena baru mewakili saya. Yang ketiga, kalau lewat amil resmi pemerintah UPZ, begitu saya serahkan zakat, amil itu mewakili orang miskin, mewakili mustahil. Begitu saya serahkan, diterima oleh amil, didoakan oleh amil, lepas saya punya kewajiban, saya sudah bayar zakat. Kalau amilnya ternyata saya lewatkan, tidak salurkan, diambil sebagian, pahalaku tidak berkurang selembar benang pun yang masuk neraka amil. Jadi kalau kita sudah store ke amil, Pak Gubernur, jangan lagi pusing kira-kira salurkan itu, jangan lagi. Neraka sudah siap menjaminnya, Pak. Tenang, ada neraka. Ada hadis Nabi, siapa yang diberi amanah sebagai amil zakat, lalu dia mengambil sebesar sehelai benang, paling kecil itu apa? Yang bukan haknya, maka dia akan dihadapkan di hari kemudian kepada Allah dan Rasul. Jadi tidak main-main itu jadi amil. Kalau lebih dari haknya diambil, jangankan haknya Pak, jangankan lebih. Kalau sudah dibagi di zakat, dia sudah ambil hak amilnya. Nah masih ada orang miskin yang butuh, hak amilnya diambil untuk diserahkan. Jadi kalau mau aman, lewat amil. Karena pahala tak dijamin, kalau ada apa-apa, dia yang bertanggung jawab. Sadar kita tentang zakat, karena zakat ini akan mampu mengentaskan kemiskinan kalau orang-orang pada sadar bayar zakat melalui lembaga. Tapi kalau orang kaya salurkan langsung tidak terlalu banyak manfaatnya, karena tidak ada program-program pengentasan kemiskinan. Terakhir zakat fitrah itu sudah ditetapkan di Makassar. Itu zakat fitrah, zakatnya makanan pokok. Jadi afdolnya makanan pokok. 4 imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dari 4 imam mazhab, 3 mengatakan tidak boleh kalau bukan makanan pokok. Imam Syafi'i yang mayoritas kita pengikutnya harus makanan pokok. Imam Hambal, Ahmad bin Hambal harus makanan pokok. Imam Malik harus makanan pokok kecuali darurat. Imam Hanafi boleh
pakai uang. Makanya orang Indonesia itu kalau bayar zakat fitrah tiba-tiba jadi pengikutnya Hanafi. Padahal kalau sholat mazhab Syafi'i. Jadi usahakan makanan pokok. Ibu, apakah makanan pokoknya orang di Telepuli? Oh, beras. Kalau saya disuruh Minasa nasi. Karena saya tidak punya terpolok. Karena asalnya dari beras kita bawa ke masjid. Ustaz, susah beras. Bagaimana bisa susah saya beras dimasak hari-hari? Itu pasal Telepuli di belakang. Siapa bilang susah beras di Makassar? Nah, beras dimakan hari-hari. Jadi bukan susah, tidak mau susah. Apalagi kalau Amin ditanya, dia kalau bisa uang mau pakai repot. Berhenti jadi Amin kalau tidak mau repot. Memang Amin itu harus repot. Jadi beras. Kalau tidak bisa dengan beras, baru pakai uang. Kalau uang ikut mazhab Hanafi. Bagaimana Hanafi? 3,8 kilogram. Kalau menurut Hanafi, berarti kalau kita pakai uang beras seberat 3,8 kilogram, kurang lebih 5 liter. Nah, kalau berasnya 4 liter karena Imam Syafi'i mengatakan 2,5 gram, kurang lebih 3,5 liter. Jadi kalau bayar 4 liter beras itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalau uang hati-hati, harus lebih. Jadi jangan langsung dikali 4 liter saja. Kalau uang Imam Hanafi 3,8. Jadi besok pagi-pagi nyebrang ke pasar, beli beras 3,8 kilo, baru suruh liter, berapa liter? 4,5. Berarti itu harganya. 4,9 itu harganya. Karena kalau kurang di zakat fitrah setiap tahun setengah mati itu kau mandi jenazahnya. Begitu meninggal dimandikan, bagaimana bersih di pantangan? Ada lagi keluar tadi dibersihkan, ada lagi tidak mau bersih. Bagaimana tidak mau bersih? Beras mahal nama akan baru beras miskin nama kita yang zakat. Atau tidak cukup zakatnya dibayar. Makanya zakat fitrah hati-hati karena itu zakat badan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.